Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, seputar info. Dengan kedatangannya Bapak Prabowo Subianto ke tanah air setelah melanglang buana ke luar negeri selama 17 hari dan telah pulang. Tentu dengan kepulangan Bapak Prabowo Subianto ini, apalagi kalau kita lihat pada saat turun dari pesawat, disambut oleh Wakil Presiden Mas Gibran, juga para staf yang lain, tentu ini secara tidak langsung akan membuat panas. Ya tentu siapa yang panas? Ya yang panas ya orang yang merasakan ngeri menghadapi kedatangan Bapak Prabowo Subianto. Satu. Kedua adalah panas kepada begitu mesranya antara presiden dan wakil presiden, ya, disambut berdampingan. Pasti ada yang kepanasan ini. Tentu orang yang tidak suka, ya, orang yang tidak suka kepada siapa? Kepada Mas Gibran, ya. Orang yang tidak suka sama Mas Gibran kalau ngelihat begini pasti kepanasan ini, ya, pasti kepanasan. Coba kita lihat ya, pada saat Bapak Prabowo Subianto, presiden kita, presiden RI, turun dari pesawat disambut oleh Mas Gibran. Ya, kita lihat ini Bapak presiden kita, Bapak Prabowo, bersama wakil presiden Mas Gibran. Begitu mesra, Mas Gibran dipegang tangannya oleh Bapak Prabowo. Ya, ini kan lihat coba begitu damai melihatnya, ya, Bapak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Kita lihat tadi pada saat Bapak Prabowo turun dari pesawat disambut oleh Mas Gibran. Yang di sebelah itu nggak suka pasti melihatnya, ya. Pada saat Bapak Prabowo begitu tersenyum menyambut disambut oleh Mas Gibran sebagai wakil presiden, tentu sekali lagi yang di sono kagak suka, ya. Itu tuh yang ngebahas-bahas masalah pupu papa, ya, yang membahas masalah pupu papa pasti nggak suka itu, ya, karena memang ya itulah jadi ada keterkaitan lagi ke masalah pupu papa nih, ya, masalah pupu papa gitu kan. Karena ya begitu jelas bahwa ketidaksukaan sama pupu papa kan kita terlihat di sana. Bukan disambung-sambung tapi memang nyambung sebenarnya, ya. Memang nyambung. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat latar belakang daripada pupu papa, ya, pupu papa itu kan kalau kita lihat motifnya nih, ya, ada semacam ketidaksukaan, ya, walaupun di situ memang dengan alih bahasanya bahwa kita tidak mau dipimpin oleh wakil presiden yang ada kriteria di dalam pupu papa, kan gitu, ya, di dalam pupu papa, karena kita tidak mau nanti dipimpin wakil presiden yang begini. Padahal belum ada ketentuan, padahal belum ada kalau istilahnya ditentukan bahwa pupu papa adalah akunnya Mas Gibran. Belum ada yang memastikan ahlinya, ya. Itu kan harus ada yang memastikan bahwa itu akun pupu papa adalah akunnya Mas Gibran. Tapi kan sampai sekarang belum ada. Tapi kan lihat betapa disampaikan begitu seolah-olah semacam ada kebencian, ketidaksukaan kepada Mas Gibran. Dan bukan hanya ke Mas Gibran saja, mungkin saja bisa ke Bapak Prabowo, kepada Bapak Jokowi juga, ya, bisa saja seperti itu kan. Nah, seolah-olah demikian, ya, seolah-olah apa yang selama ini dibangun adalah semacam ketidaksukaan seperti itu. Padahal kalau misalnya begini, kalau kita sebagai orang awam, memang itu pupu papa itu memang hal-hal yang memang tidak bagus lah, istrinya tidak bagus, ya. Kita sebagai orang awam nih, ya, memang tidak bagus.
Nih, misalnya saya masuk dalam orang netral, dalam netral saja. Tidak pro Mas Gibran, tidak pro Mas Roy Suryo, tidak. Kita orang tengah saja. Tapi pada saat kita membaca isi daripada Pupu Papa itu, akun Pupu Papa itu, memang tidak bagus isinya. Semua menjelekan Bapak Prabowo Subianto dan keluarga, menjelekan. Tetapi kan kalau kita berpikirnya kita ya, yang dijelekan itu bukan hanya Bapak Prabowo, tapi Bapak Jokowi juga dijelekan juga, banyak yang menjelekan Bapak Jokowi. Karena ini terjadi ada pada saat waktu itu persaingan pemilihan presiden yang Bapak Prabowo kalah kan, wajar. Yang namanya hinaan itu banyak, tidak sedikit. Baik itu menghina Bapak Prabowo, juga menghina juga Pak Jokowi, banyak. Ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi pada saat melihat akun Papa isinya, ya biar saja, itu kan masa lalu. Masa lalu di mana persaingan. Wajar. Ya. Kata-kata kasar, segala macam, Bapak Jokowi juga begitu banyak yang dihina kan gitu kan. Dan itu masa lalu. Kenapa kok dibahas sekarang gitu kan? Kenapa Pak pada saat menjelang Pilpres kemarin dibahas seolah-olah malah seperti mau menjatuhkan supaya jangan sampai jadi wakil presiden. Seolah-olah kan begitu. Dan itu berkelanjutan sampai sekarang. Masih terus dibahas masalah akun Papa. Tapi tidak apa-apa. Berarti kita sebagai rakyat bisa menilai kan seperti itu. Kenapa? Sekali lagi saya yang bicara netral ada di tengah, maka saya bicara begini, ya sudah saja, kan itu akun Papa memang sudah lewat, jalankan saja kan seperti itu. Bapak Prabowo juga tidak apa-apa kan, baik-baik saja. Seperti yang tadi terlihat, pada saat turun dari pesawat begitu tersenyum. Ya, sekarang ginilah, ada yang bilang, wah hati-hati Bapak Prabowo katanya, wah ini bakal begini. Nanti Pupu Papa yang punya akunnya bakal begini. Bapak Prabowo tidak akan terpengaruh, apalah sebatas akun Pupu Papa gitulah. Banyak yang lebih danger, banyak yang lebih bahaya dibanding akun Pupu Papa. Ya, yang akan dihadapi Bapak Prabowo gitu. Apalah sebuah arti Pupu Papa kan gitu, ya. Kalau Bang, kenapa kok masih ngebahas Pupa? Justru saya pengen ngebahas Papa itu adalah kenapa? Pengen tahu ini motivasinya apa kan gitu. Sehingga terus membahas akun Papa. Makanya saya senang pada saat ada yang menantang Mas Roy Suryo, yaitu Mbak DJ, Bunda DJ anak jenderal. Ya, untuk mengkanter timnya Mas Roy Suryo. Seperti itu kan. Pengen tahu ini motivasinya apa Mas Roy Suryo itu terus membahas masalah akun Papa. Memang kita tahu mereka tidak mau dipimpin oleh wakil presiden yang sifatnya seperti itu, dibahas memang di sana, ya kan? Tapi kan sekarang Bapak Prabowo sendiri sebagai presidennya no problem, tidak ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Ya, makanya kan terlalu over sebenarnya, seperti itu kan, terlalu over sebenarnya. Ya, kalau kita mau lihat latar belakang daripada Mas Roy Suryo, Prof. RH, Dr. T, dan lain sebagainya yang dari sana, ya kita bisa mempelajari lah, ya track record sejarah-sejarahnya gitu kan, yang bersangkutan kan kita bisa lihat ya. Nah, sekali lagi bahwa dengan senyuman Bapak Prabowo presiden kita turun dari pesawat disambut oleh wakil presiden kita, ini menandakan bahwa ada pemerintahan yang solid, ya, pemerintahan yang sangat luar biasa. Turunnya Bapak Prabowo dari pesawat ini akan menggemparkan, sekali lagi akan menggemparkan banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang kepanasan, ya. Bapak Presiden di luar saja sudah banyak yang ditangkap-tangkapin. Satu hari menjelang pulang saja dari Abu Dhabi, ya, dari Emirat Arab, wah begitu banyak yang ditangkapin, ya.
koruptor-koruptor banyak yang ditangkap ini sudah mulai, apalagi sekarang Bapak Prabowo ada di Indonesia. Pasti bergelimpangan ini semua, pasti ya, bergelimpangan semua, termasuk juga orang-orang yang tidak suka kemesraan antara Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Pasti ada banyak yang tidak suka ini, banyak yang panasan ya. Kita support terus pemerintahan kita. Kita doakan Bapak Prabowo senantiasa sehat selalu dan terus mengaung seperti macan. Karena seperti istilahnya 10 embe dipimpin oleh satu macan, maka embe itu akan mengaung. Nah, itu yang penting-penting ya. Walaupun sehebat macan 10 macan, tapi kalau dipimpin oleh embe, maka macan itu akan embe seperti itu ya. Macan Bapak Prabowo, presiden kita, terus support dan doakan supaya dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum.